Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah masih izin Allah kita dipertemukan di tempat mulia ini di hari yang mulia, hari Jumat, bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi Nabana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapan Anda berada. Taati perintahnya dan jauhi larangannya. Sungguh takwa menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesaat lagi negeri ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Tentu ini patut disyukuri. Alhamdulillah, tak ada lagi penjajah yang bercokol di negeri ini. Hanya saja kita mesti merenungi, sudahkah kemerdekaan ini mendatangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh penduduk rakyat Indonesia? Sudahkah keadilan dirasakan oleh semua kalangan? Sudahkah negeri ini berdaulat tanpa tekanan dari pihak asing dan asing dan tidak bergantung pada mereka? Renungan ini penting sebagai refleksi menuju kondisi yang lebih baik, kecuali kita tak mau berubah dan pasrah, sebuah sikap yang tak mencerminkan sikap Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mari kita coba buka fakta. Negeri yang kaya raya ini masih terjerat hutang, bukan sedikit, banyak. Data April tahun lalu, tahun 2024, hutang kita mencapai 7.849,89 triliun. Data Januari tahun 2025 awal, hutang negeri ini mencapai 8.909 triliun. Dan bulan ini sudah mencapai kisaran 9.000 triliun hutang negara. Kalau utang itu dibagi seluruh rakyat Indonesia, maka setiap orang menanggung utang negara sebesar 30 jutaan lebih per orang. Prihatinnya lagi, dengan hutang sebanyak itu, nikmat kemerdekaan dan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Laporan Global Watch Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air, dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk Indonesia. Artinya pembangunan selama masa kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk di negeri ini. World Bank melakukan atau melaporkan bahwa 40% warga Indonesia terkategori miskin. Perhitungannya, garis kemiskinan ekstrim ditetapkan sebesar $2,15 US per kapita per hari. Ini setara dengan 967.950 per kapita per bulan. Artinya, warga yang berpenghasilan di bawah itu patut disebut sebagai miskin,
Ini berarti ada 108 juta warga miskin di Indonesia. Akibat kemiskinan, ada sekitar 2 juta lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan kuliah. 17-20 juta warga Indonesia terpapar gizi buruk. Ini adalah angka tertinggi di Asia Tenggara. Ada 81 juta warga milenial tidak memiliki rumah. Ada 14 juta warga menempati hunian tidak layak. Jutaan rakyat Indonesia juga terbelit hutang pinjol hingga puluhan triliun rupiah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam situasi perih seperti ini, justru pembangunan yang tidak langsung berhubungan dengan peningkatan taraf hidup rakyat yang dilakukan, pembangunan ibu kota baru, kereta cepat, dan proyek infrastruktur lainnya. Sementara itu sumber daya alam yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat justru banyak dikuasai korporasi lokal, asing dan asing. Tambang emas di Papua, migas di Natuna, nikel di Raja Ampat, dan mineral malah diberikan kepada asing. Harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan jauh panggang dari api. Orang kuat bisa selamat meski merampok duit rakyat. Koruptor bisa bebas. Sebaliknya rakyat kecil tersayat pilu menghadapi sanksi hukum yang menjerat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita yang menyatakan bahwa jika seorang muslim terus-menerus mencari kekurangan dalam perjalanan kemerdekaan negeri ini, maka itu adalah tanda kufur nikmat. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hamba mensyukuri nikmatnya dan melarang kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah saat Tuhan kalian memaklumkan, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7. Pertanyaannya, benarkah kita sudah bersyukur? Berkaitan dengan ayat ini, Imam Jarir At-Tabari menjelaskan makna bersyukur. Jika kalian bersyukur kepada Tuhan kalian dengan ketaatan kalian kepadanya dalam hal yang Dia perintahkan kepada kalian dan yang Dia larang kepada kalian, niscaya ditambahkan untuk kalian apa yang ada pada tangannya dan nikmatnya atas kalian. Menurut Imam Al-Ghazali, makna syukur yang hakiki adalah juga dengan ketaatan. Makna syukur adalah menggunakan nikmat dalam menyempurnakan hikmah untuk apa nikmat itu diciptakan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali Al-Ihya Al-Ulumuddin diterbitkan di Beirut Darul Fikir, terbitan tahun 2015 Masehi juz ke-4. Hadirin jamaah rahimahullah. Dari penjelasan dua ulama besar itu, pertanyaannya, benarkah kita sudah mensyukuri nikmat kemerdekaan dalam bentuk ketaatan pada perintah dan larangan Allah? Apakah bangsa ini telah menggunakan seluruh nikmat kemerdekaan ini di jalan Allah dengan menerapkan hukum-hukumnya untuk menata negara dan masyarakat? Jawabannya jelas belum. Padahal jika saja itu dilakukan, pastilah Allah akan menambah terus nikmat kemerdekaan dengan limpahan berkah yang menciptakan keadilan, kemakmuran, dan keamanan yang sentosa. Akibat bangsa ini tidak mensyukuri kemerdekaan dengan ketaatan kepada Allah dengan cara melaksanakan semua aturannya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah menimpakan berbagai bencana karena mereka kufur nikmat, yakni tidak menggunakan semua nikmat itu di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillahi fadzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Al-ayat.
Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Namun penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena dosa-dosa yang selalu mereka perbuat. Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 112. Semua bencana hari ini terjadi akibat umat justru menjauhkan hukum-hukum dari kehidupan, menjauhkan hukum-hukum Allah dari kehidupan, hukum-hukum buatan manusia yang terbukti rusak dan merusak malah ditegakkan. Alhasil, jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka, mereka harus mau diatur oleh hukum-hukum Allah dalam semua aspek kehidupan mereka. Hanya dengan itulah mereka mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yakni kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim wa qul bihi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka dawlatan islamiyatan karimatan khilafatan rasyidatan wa min jindurubah tu'iz bisra ahlahu wa tuzil kubra lahu wa tayyana biha min ad-du'ati ila ta'atika wa ila sabirika wa ij'alna min abidil mukhlisin li hurmatiha. Allahumma inna sabahna billahi la ilaha wal Palestin wal Gaza wal Arab wal Syria wal Fatani wal Hingya wal Ukhur wa sayyidul muslimin min kulli kufri wal mustaqbirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.